Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Rabiatul Bakhtiar dari Prodi Sistem Informasi tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal dan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Enterprise Resource Planning. Yang pertama, berdasarkan gambar di bawah, coba jelaskan menurut kalian proses ini menunjukkan proses apa. Jadi pada gambar ini menunjukkan proses pada supply chain management atau SCM. Kemudian pada proses yang pertama ini ada yang namanya supplier atau pengirim bahan. Jadi pada tahap pertama ada supplier. Supplier menginput bahan-bahan yang akan dijadikan sebuah produk atau barang. Kemudian pada satu perusahaan itu memprosesnya. Dalam proses itu ada proses pembuatan, ada proses quality control. Jadi sebelum dipasarkan pada customer, di sini ada proses quality control. Kemudian setelah dipasarkan pada customer dan diterima oleh customer itu diwajibkan untuk memberikan feedback. Feedback itu adalah penilaian terhadap barang atau produk yang telah perusahaan tadi buat. Kemudian jika dirasa produk itu memuaskan, maka customer dapat memberikan penilaian yang positif. Jika ada yang kurang memuaskan, customer bisa membuat kritik dan saran. Yang nomor 2, terdapat beberapa konsep CRM atau Chain Customer Relationship Management. Yang salah satunya yaitu membangun database pelanggan yang kuat. Coba kalian jelaskan. Pada konsep tersebut dijelaskan konsep tersebut bertujuan agar data pelanggan tidak salah pada sistem. Dan proses pengajuan garansi atau proses pengajuan kredit sesuai dengan data pelanggan atau biasa disebut dengan data valid. Karena jika data pelanggan tidak valid atau tidak sesuai, maka proses customer relationship management tidak akan berjalan dengan baik. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan tahapan apa saja yang terdapat dalam bisnis proses reengineering. Pada BPR cycle ada yang pertama ada membuat kerangka proyek. Pada tahap ini kita harus menyusun terlebih dahulu rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Jadi misalnya kita akan membuat sebuah bisnis. Jadi bisnis tersebut itu BPR, Business Process Engineering. Kita punya sebuah bisnis. Kemudian bisnis itu akan diperbaharui. Jadi di sini kita membuat rencana-rencananya terlebih dahulu. Terus menciptakan visi, nilai, dan tujuan sebuah perusahaan tersebut. Setelah menentukan kerangka, kita juga harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas terhadap proyek re-engineering tersebut. Yang ketiga ada membuat desain baru. Desain yang dibuat agar tidak monoton, harus diperbarui secara berkala. Setelah menyelesaikan 3 tahapan di atas, barulah melakukan uji coba dan melihat hasilnya. Jadi setelah didesain, kemudian diuji coba, langkah selanjutnya adalah evaluasi terhadap proyek tersebut. Jika hasilnya masih kurang, dievaluasi, dan apabila implementasinya dirasa baik, maka kita akan memperoleh persetujuan antara stakeholder dan pemangku kepentingan yang lain. Implementasi desain
Pada tahap ini, kita hanya perlu merubah sedikit desain atau menambah kreasi baru pada desain yang sudah ada. Terus ada transisi continuous improvement. Setelah melakukan implementasi, kita hanya perlu melakukan improvisasi berkelanjutan saja. Yang nomor 4, di bawah ini terdapat gambaran konsep dasar ERP. Coba kalian jelaskan menurut yang kalian ketahui dari konsep dasar ERP tersebut. Jadi di sini ada konsep dasar dari ERP, ada front office dan back office. Jadi front office itu ada sales and distribution, sales application, dan customer. Kemudian di back office ada financial application, manufacturing application, dan inventory management. Dan ada supplier. Jadi antara dua bagian itu sudah saling terhubung karena database yang dibuat adalah database sentral, sehingga bisa diakses oleh semua bagian. Nah, kenapa di sini ada database sentral, dibuatnya secara sentral? Karena jika ada sales atau pesanan dari customer, maka yang tidak menggunakan ERP itu harus mencari ke bagian sales atau bagian sales yang akan menghampiri atau mendatangi bagian manufacturing atau bagian operasional. Tetapi jika ada ERP dari customer kemudian ke sales, nanti di bagian back office atau finansial, manufacturing, and inventory itu akan muncul informasi atau notifikasi yang secara langsung akan disampaikan pada bagian-bagiannya masing-masing. Kemudian yang nomor 5 ada sebutkan dan jelaskan 8 proses inti dari supply chain management. Bagian ini ada customer relationship management, menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Proses inti. Ada menjaga hubungan baik dengan pelanggan, kemudian ada customer service management, melakukan pelayanan yang baik pula terhadap pelanggan. Yang ketiga ada demand management, mengatur tuntutan yang dimiliki agar selalu terpenuhi. Ada customer demand fulfillment, kita harus memenuhi tuntutan yang disampaikan oleh pelanggan. Ada manufacturing full management, yang biasa mengontrol penuh proses pada manufakturnya. Ada procurement, pengadaan sumber daya dan kebutuhan para pelanggan. Ada pengembangan produk dan komersialisasi. Jika produk dirasa sudah cukup, kita juga harus melakukan pengembangan lebih lanjut agar produk tidak monoton. Jadi pembaharuan produk. Kemudian ada jika ada kerusakan karena cacat produksi atau NG. Selain human error, maka kita harus menerima pengembalian barang yang akan diajukan oleh customer. Mengapa ERP itu diperlukan oleh perusahaan? Kenapa ERP itu sangat penting oleh sebuah perusahaan? Karena mengatur proses jalannya produksi dan distribusi. Tanpa rencana dan manajemen yang baik, maka alurnya pun akan berantakan dan tidak teratur. Jadi ERP itu sistemnya adalah terintegrasi yang diciptakan untuk mengatasi hal-hal yang bisa menyebabkan
simpang siur atau bisa menyebabkan kesalahan yang besar. Jadi ERP ini disusun untuk perusahaan menjadi lebih baik lagi. Jadi karena hanya ada central database atau satu titik database yang digunakan, jadi setiap bagian tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia. Untuk misalnya ada pesanan ke bagian sales atau marketing. Jadi kita hanya akan mengecek sebuah aplikasi itu saja, tidak perlu bagian sales atau marketing yang menghampiri kita memberikan sebuah pesanan kepada bagian operasional. Kemudian yang nomor 7, sebutkan apa saja faktor keberhasilan bisnis proses reengineering. Lalu jelaskan dari faktor-faktor tersebut. Terdapat 5 faktor keberhasilan yang penting untuk diperhatikan, yaitu pertama, vision. Gambaran yang dikehendaki dan menyangkut hal orang, produk, layanan, proses, fasilitas, kultur, dan pelanggan. Yang kedua ada skill. Kemampuan harus dimiliki seseorang agar mampu melakukan tugas-tugas yang perlu dalam proses yang baru. Yang ketiga ada insentif atau penghargaan atau pengakuan agar dapat melakukan perubahan yang direncanakan secara lebih sungguh-sungguh. Yang keempat ada research, sumber termasuk orang, dana, informasi, data, fasilitas, dan setiap peralatan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima ada action plan, adalah perencanaan aktivitas. Perencanaan serangkaian aktivitas penanggung jawab dan jadwal waktu secara target yang dibuat secara terperinci. Yang kemudian nomor 8. Nah, jadi pada gambar ini ada before ERP atau disparate dan after ERP. Before ERP ini adalah sebelum perusahaan menggunakan sebuah ERP. Jadi bisa dilihat di sini bagian HRD, bagian finance, bagian operation, dan ada application dan interface-nya. Jadi pada bagian HRD ini dan finance dan operation ini masih terpisah. Jadi belum bisa tersusun rapi. Jadi masih data-data yang masih ada pada setiap bagian itu bisa dikatakan bisa hilang dan bisa menyebabkan kehilangan data. Jadi setiap bagian masih terpisah dan masih harus mencari data lain yang akan dilakukan oleh bagian operasi. Kemudian ada after ERP atau integrate, bagian HR, bagian finance, bagian operation ini sudah tersusun rapih dan terstruktur. Jadi sudah datanya ini sudah bisa dikatakan tersimpan dengan baik. Setiap bagian yang sudah menggunakan ERP ini sudah saling berkaitan dan bisa berjalan menjadi lebih baik, sehingga tidak memakan banyak waktu untuk mencari sebuah data. Jadi kebutuhan data ini bisa diambil secara real time dan singkat. Kemudian nomor 9 ada sebutkan dan jelaskan modul utama yang harus ada dalam CRM atau
Customer Relationship Management. Ada 3 modul utama dalam CRM. Tuh, yang pertama ada sales. Pada bagian sales ini menelusuri kontak pelanggan dan siklus hidup dari pelanggan untuk cross-selling dan upselling. Yang kemudian ada direct marketing dan fulfillment. CRM dapat mengotomatisasi tugas-tugas seperti manajemen respon, penjadwalan kontak sales, menyediakan informasi terhadap calon pelanggan dan pelanggan. Kemudian ada customer service dan support. CRM membantu manajer customer service secara cepat untuk membuat, menunjuk, dan mengelola permintaan layanan. Nomor 10, jelaskan syarat penting dari sistem ERP. Syarat terpenting dari sistem ERP itu integrasi atau terhubung. Integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada suatu software dalam satu logical database atau central database, sehingga memudahkan semua departemen untuk berbagi informasi dan berkomunikasi secara real time. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.